guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Lord Yama. Pengunjung sebenarnya adalah Lord Yama, orang pertama di sekte setan Huangquan, yang memiliki keberadaan alat tahu yang luar biasa dari hidup dan mati. Alasan sekolah Tai tidak melancarkan serangan besar-besaran terhadap sekte iblis Huangquan adalah karena orang ini. Untung saya tidak menggunakan jimat tanah 5 elemen, kalau tidak saya mungkin akan ditangkap oleh orang ini sekarang. Ketika Fang Han mendengar Fang Qingsu memanggil nama orang itu, hatinya tergerak. Untuk orang ini, dia sudah tahu dari Black Yu King sejak lama. Dia harus akrab dengan segala sesuatu tentang sekte iblis Huangquan, karena di masa depan dia akan membuka perbendaharaan Huangquan, dan mendapatkan kekuatan magis tertinggi dari 99 teknik reinkarnasi besar. Selain itu, dia harus menundukkan semua orang dari sekte iblis Huangquan, agar mereka semua mengubah roh jahat mereka, dan setidaknya tidak membunuh makhluk apapun. Dan Fang Han harus mengumpulkan semuanya untuk bawahannya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Ya, saya adalah penguasa Yama, Su Xiui. Kata pemuda berpakaian hitam dengan buku gulungan di tangan berkata, Fang Qingsu, dianmu bereinkarnasi. Lebih baik menjadi terkenal daripada bertemu, tetapi menjadi terkenal. Sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Tubuh Fang Qingsu mendekati Fang Han, cahaya aneh melintas di matanya. Sayang sekali kamu, reinkarnasi Dianma, pria dan wanita yang bisa disebut pahlawan, akan mati di tanganku hari ini. Pedang guntur kekacauan besar, jimat abadi, 8 Buddha, dan semua jenis harta karun di tubuhmu semuanya akan jatuh ke tanganku. Di tanganmu, aku menyatakan bahwa semua kerja keras dan keberuntunganmu telah musnah selama periode ini. Tiba-tiba, pemuda berbaju hitam, kepala istana Su Xiui menjadi galak dan dingin. Benarkah? Jika aku tidak salah, apa yang kamu tunjukkan sekarang adalah tiruan, dan kamu bergegas dengan tergesa-gesa, bisakah kamu memiliki kekuatan? Kata Fang Qingsu tiba-tiba tertawa, Su Xiui, kamu luar biasa. Aku mengakuinya. Kamu juga sangat ambisius dan dapat mentolerirnya. Dikabarkan bahwa kamu telah mundur selama 1000 tahun, dan orang luar tidak tahu bahwa Huangquan Demon Sect memiliki Anda sebagai orang nomor 1. Sekarang tampaknya jika Anda tidak bergerak, itu akan menghancurkan bumi segera setelah Anda bergerak, mengarah ke banyak kesayangan dalam diri saya dan Fang Han. Tapi saya tidak melakukannya. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat sehingga Anda bisa datang dari tempat yang begitu jauh. Kata Fang Qingsu, reinkarnasi Dianmu, bagaimanapun juga adalah reinkarnasi Dianmu. Kamu benar-benar dapat melihat bahwa aku hanyalah tiruan. Kata Tuan Istana Su Xiui tampaknya terkejut untuk sementara waktu, menatap Fang Qingsu untuk beberapa saat, dan wajahnya menjadi serius lagi. Benar? Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah tiruan dari saya, menggunakan alat tahu yang luar biasa untuk membalikkan kekuatan hidup dan mati, dan proyeksi yang telah menghabiskan 5000 tahun hidup. Meskipun itu adalah tiruan, itu mengandung intisari dari 5000 tahun hidup saya, dan hukum tak terhingga. Kekuatannya jauh di atas Anda, dan tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Kata Su Xiui, kalau begitu, aku akan menyempurnakan tiruanmu. Kata Fang Han sudah tahu saat ini bahwa penguasa Yama menghitung dirinya sendiri dengan tekad. Hanya dengan bunuh diri dan mendapatkan peta mata air kuning dia bisa benar-benar menguasai keajaiban mata air kuning. Meskipun Su Xiui ini dikabarkan memiliki mana yang tidak dapat diprediksi dan memiliki senjata tahu yang luar biasa, tetapi sekarang dia adalah tiruan, dan dalam ruang dan waktu yang jauh, Fang Han telah mengubah 4 raksasa abadi, dan kekuatannya telah sangat meningkat. Klon ini akan terbunuh dalam satu gerakan. Lalu kabur. Ruang dan waktu yang jauh tidak begitu mudah untuk dilintasi. Ketika Fang Han menyeberang, dia menghabiskan semua kekuatan yang murni yang disimpan.
Itu setara dengan tabungan seorang taipan abadi yang telah berlatih selama ribuan tahun. Kamu mau menyempurnakan tiruanku ini? Di wajah Tuan Istana Yan Luo, Su Xiuyi menunjukkan cibiran, seolah-olah seekor elang melihat seekor burung pipit kecil tertantang dan tidak dapat menahannya. Anda mendapatkan foto Huang Quan. Jelas Kaisar Huang Quan menunjuk Anda sebagai pewaris Huang Quan Sekte Iblis. Namun, Kaisar Huang Quan sendiri gagal memimpin Sekte Iblis Huang Quan, dan dia tidak menyelesaikan keinginannya untuk membentuk reinkarnasi di alam semesta. Cepat atau lambat, aku akan melampaui dia. Aku benar-benar mengerti arti sebenarnya dari iblis, dia adalah di alam semesta, membentuk reinkarnasi. Saya tidak hanya akan membentuk reinkarnasi ini, saya juga akan membentuk dunia iblis. Menciptakan 3000 dunia besar, dan dunia abadi diikat menjadi satu. Di masa depan, semua biksu iblis yang telah berkultivasi ke atas, tidak lagi terbang ke dunia peri, tapi langsung terbang ke dunia iblisku. Saya ingin menjadi penguasa iblis di surga, iblis di dalam iblis. Bagaimana Anda bisa membandingkan aspirasi seperti itu? Kata Su Xiuyi. Buat dunia iblis. Kata Fang Han matanya menyusut, dan ada cahaya dingin. Kaisar Huang Quan sudah menjadi puncak dari jalan iblis. Dia telah berkultivasi menjadi iblis suci dan dapat terbang ke dunia abadi. Prestasi Anda saat ini tidak lebih dari miliknya. Anda berani mengungguli dia. Berapa banyak iblis suci yang telah membudidayakan iblis kuno alam sejak zaman kuno, dan berubah menjadi dunia, tetapi mereka belum menjadi alam iblis yang sebanding dengan alam abadi. Bisakah kamu mencapainya? Kata Fang Han. Alam iblis kuno. Tanpa diduga kamu tahu alam iblis kuno. Kata penguasa Yama, suara melambat, seperti nada kecil yang anggun. Ketika saya berlatih di tahun-tahun awal saya bersumpah pada iblis kelahiran saya. Sampai sekarang, saya harus merealisasikan sumpah ini tanpa keluhan atau penyesalan. Anda Fang Han baru saja mendapat sisa keberuntungan Kaisar Huang Quan, jadi Anda berjalan lancar sampai sekarang. Dan saya telah mengalami begitu banyak penderitaan, begitu banyak rasa sakit, dan begitu banyak siksaan. Jadi, aku harus membunuhmu. Kamu adalah penerus keberuntungan Kaisar Huang Quan. Aku akan membunuhmu dan menghancurkan jiwamu. Semua keberuntungan Kaisar Huang Quan akan terputus olehku. Kata Iblis Yama. Beginikah caramu untuk benar-benar melampaui dia? Dengan cara ini, aku juga ingin membunuhmu. Di masa depan, ketika Sekte Iblis Huang Quan tidak memilikimu, Tuan Yama adalah aku, dan kamu benar-benar pasti sudah mati. Kata Yan muncul dari tubuh Fang Han, dan naga panjang itu bernyanyi, dan suara besar itu mengejutkan Su Xiuyi. Oh, Huang Quan to killing. Benar saja, kekuatannya telah sangat berkurang, dan kekuatannya belum 10% di masa kejayaan. Itu benar-benar mengecewakan saya, tetapi Anda dapat yakin bahwa setelah saya sepenuhnya menundukkan Anda, saya akan mengembangkannya piringan reinkarnasi dan memulihkanmu sepenuhnya. Kata Su Xiuyi melihat Yan seolah-olah dia telah melihat mainan yang telah lama ditunggu-tunggu. Begitu banyak omong kosong, lakukanlah. Seluruh tubuh Fang Han bergetar jutaan kali, dan dunia kehidupan dan bumi bangkit dari atas kepalanya. Di sekitar separuh tubuhnya yang abadi, bayangan 4 raksasa abadi muncul. Sepertinya 4 tubuh melindungi tubuhnya. Dan tangannya, memegang Chaos Thunder Sword yang besar, menunjukkan gerbang api di belakangnya. Dan di bawah kakinya, jembatan Naihe muncul. Pada saat ini, kekuatan penuhnya terungkap. Dia terbang ribuan mil jauhnya dengan kecepatan kilat, dan langsung datang ke sisi Su Xiuyi, membunuhnya dengan pedang. Pada saat ini, kekuatannya dibawa ke titik ekstrim. Dalam pedang guntur kekacauan besar, jimat abadi sekali lagi terjalin, dan 4 raksasa abadi disuntik dengan vitalitas pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, 4 raksasa abadi juga menuangkan vitalitas ke dalam Huang Quan. Dalam gambar tersebut, kekuatan Huang Quan Tu dibawa ke titik ekstrim. Fang Han bukanlah raksasa abadi,
dan dia tidak bisa menggunakan setengah dari senjata debutnya. Tapi sekarang dia telah menundukkan 4 Raja Abadi, yang masing-masing setara dengan 4 raksasa abadi yang mendesak pada saat yang sama. Meskipun tidak mungkin untuk mengerahkan semua kekuatan, seperti desakan Fang Han sendiri telah beberapa kali lebih kuat. Fang Han saat ini, hanya dengan 1 tembakan, dapat membunuh yang terkuat di alam umur panjang, tingkat pertama dari alam rahasia umur panjang. Selain itu, 8 patung Buddha diintegrasikan ke dalam tubuh, membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuh, dan 4 raksasa abadi memanipulasi dan menjaga tubuhnya. Itu tak terkalahkan dari semua kejahatan, bahkan yang kuat dari tubuh abadi. Dapat menembus pertahanannya sekaligus. Jika Anda dapat memberinya lebih banyak waktu, 4 raksasa besar yang abadi akan bergabung dan semua harta di 8 patung Buddha akan diubah menjadi artefak Tao, maka tidak ada yang dapat menyakitinya. Pada saat ini, Fang Han seperti raksasa yang membuka dunia, menginjak jembatan batu kuno, melintasi ruang dan waktu tanpa akhir, membelah alam semesta dengan 1 pedang. Di pedang guntur kekacauan besar, udara kacau tak berujung mengalir keluar, terkondensasi menjadi guntur dewa besar yang kacau, masing-masing dengan radius puluhan mil, seperti balok meteorit kuno, tersusun rapat. Pada saat ini, seolah-olah sebuah planet meledak, dan pusat ledakannya adalah Palace Master Yan Luo, Su Xiuyi. Fang Han turun dengan pedang ini, menghabiskan mana hidupnya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Karena dia merasa bahwa Su Xiuyi menakutkan, dan dia bisa merasakannya dari bahasanya sendiri bahwa dia bahkan lebih berbahaya bagi dirinya sendiri daripada terlalu banyak. Karena orang ini akan membunuhnya, adalah untuk mendapatkan peta pegas kuning. Untuk melampaui Kaisar Huangquan, menguasai Sekte Iblis Huangquan, dan memotong keberuntungan Kaisar Huangquan, maka dia harus dibunuh. Orang seperti itu yang membuat keinginan besar sangatlah berbahaya. Fang Han tahu bahwa dia tidak punya cara untuk berurusan dengan orang ini sekarang. Dia harus membunuh klon yang memblokir jalan dengan kekuatan guntur yang kuat, dan kemudian melarikan diri kembali ke gerbang Yuhua, dan menunggu sampai dia memiliki kekuatan yang cukup untuk keluar. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh orang ini. Menatapnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pedang guntur kekacauan besar, yang berisi kekuatan dunia, turun ke kepala Su Xiuyi. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti. Penguasa istana Su Xiuyi memandang Fang Han yang telah menghunus, tidak bergerak, seolah melihat mainan anak lain. Ketika pedang guntur kekacauan besar turun di atas kepalanya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memegang buku gulungan itu. Gelombang acak ke atas. Kapan? Buku di tangannya benar-benar menolak pembunuhan pedang guntur kekacauan besar. Tepi tajamnya sangat tajam sehingga dapat langsung memotong Ruizi sampai mati, dan pedang petir besar yang merobek perangkat Tao kelas menengah ke dalam peta Sungai Kuning 9 kurva sebenarnya diblokir oleh sebuah buku. Apalagi buku ini sepertinya bukan tubuh asli, tapi proyeksi senjata sakti. Tirani macam apa senjata ajaib ini? Apakah ini kehidupan dan kematian yang rapuh dari Peerless Taoist? Sedemikian rupa, proyeksi yang menjangkau jauh ke dalam ruang dan waktu, dapat menahan tubuh pedang guntur kekacauan besar saya. Apakah ini benar-benar buku legendaris dari Kaisar Bumi? Dan cermin Kaisar, pena Kaisar manusia adalah eksistensi pada level yang sama. Gumam Fang Han terkejut.